hari Minggu adik-adik. Wah, kayaknya hari ini pada semangat banget ya Kak. Iya, Karena Kak. hari ini kita akan beribadah bersama-sama nih. Dengan aku Kariza. Dan aku Kak Vito. Dan pemusiknya ada Kak Justin dan Kak Yeheskiel. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan sama-sama saat teduh ya Kak Vito. Saat teduh dimulai adik-adik. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi dari KC13 Kami Puji Dengan Riang. Nyanyinya sambil berdiri ya adik-adik. Ya adik-adik, sambil berdiri adik-adik nyanyinya. Ayo Kak. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga primar siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan kalanya, sumber suka yang abadi, di sinarmu menyerah. Nah selanjutnya kita akan bernyanyi lagi nih dan masih berdiri adik-adik dari KC 25. Mari kita bergembira. Mari kita bergembira, mari kita bergembira, mari ingat Tuhan kasih pada kita, ingat Tuhan kasih pada kita. Mari bergembira, mari bergembira, mari. Nah adik-adik, sekarang kita akan berdoa pembukaan. Maka dari itu sikapnya harus sempurna dulu nih. Gimana? Tangannya dilipat, duduknya yang rapi. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak karena pada hari ini kami sudah boleh berkumpul bersama-sama walaupun di rumah kami masing-masing. Ya Bapak, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan Yesus memberkati agar kami bisa memulai ibadah ini dengan baik dan nantinya ibadah ini akan berjalan dengan baik juga dan kami bisa mengikuti dan menjalankan firman-Mu dengan baik di kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur. Maka dari itu buka dulu Alkitabnya dari Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Coba dulu mana? Alkitabnya disiapkan, dibuka. Kita baca Mazmur 24 ayat 1 sampai 6. Udah ketemu semuanya? Oke, kita bacanya bersama-sama ya. Ayo Kak Vito, 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menayakan dia. Oke adik-adik, sekarang boleh duduk. Kita akan bersama-sama merespon Mazmur Tuhan dari KC 138 Firman Allah Jayalah. Ayo kita nyanyinya yang semangat ya. Ayo Kak Justin. Allah jayalah sampai ujung dunia. Kita pun di
Shalom adik-adik. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Kaleli harap adik-adik dalam keadaan yang sehat, sukacita, bergembira bersama-sama dengan keluarga. Adik-adik ada yang udah masuk sekolah belum? Belum ya? Masih dalam sekolah online ya di rumah. Tapi walaupun adik-adik sekolah online, tapi harus tetap semangat, oke? Sebelum Kaleli mulai membawakan firman, kalian mau perkenalkan diri lagi nih. Mungkin udah lama kita tidak bertemu, sekitar berapa bulan ya? 7 atau 8 bulan. Aku namanya Kaleli. Kaleli biasa melayani di pos pasar lama. Baik, saat ini adik-adik siapkan Alkitabnya. Lalu kalau misalnya kelas tanggung sama kelas kecil harus wajib apa? Mencatat. Ya, kan kalau misalnya kita ke IMPA sering dibilangin jangan lupa bawa buku dan bawa alat tulis. Walaupun adik-adik beribadah di rumah, tapi Kaleli harap adik-adik juga mencatat. Gunanya apa sih Kak mencatat? Gunanya supaya nanti suatu saat nanti adik-adik lagi baca ayat yang sama terus adik-adik ingat, oh iya aku kan pernah mencatat. Oh iya bener, nah kayak gitu ya. Makanya sekarang siapkan Alkitabnya, siapkan alat tulisnya, dan siapkan juga hati dan pikirannya. Kalau sekarang di depan adik-adik ada makanan, ada minuman, mama lagi sambil suapin, aduh mak ntar dulu, aku mau denger firman. Gitu ya, ntar dulu mak aku mau denger firman. Atau ada yang pegang mainannya ditaruh dulu. Mainan ditaruh dulu karena kita ada dalam ibadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama ya Tuhan. Walaupun ibadah yang kami lakukan dalam online ya Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang akan memberkati kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Berkati pendengaran kami, hati kami, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan biarlah kami tidak sibuk sendiri, tapi kami fokus kepada firman Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar di perjanjian lama. Kita mau belajar di perjanjian lama. Ada yang tahu nggak nabi di perjanjian lama tuh siapa aja sih? Ayo, ada yang tahu nggak? Nah hari ini adik-adik kita akan belajar dari seorang nabi di perjanjian lama. Paulus ada di perjanjian lama apa perjanjian baru ya? Perjanjian baru, berarti bukan Paulus. Terus siapa? Kaleli sebutin aja deh biar nggak main tebak-tebakan. Yang akan kita pelajari hari ini bersama-sama yaitu Nabi Yesaya. Pernah dengar nggak tentang Nabi Yesaya? Nah, sebelum kita membaca, Kaleli mau menjelaskan sedikit nih tentang Nabi Yesaya. Ada yang tahu nggak Yesaya itu artinya apa sih? Ayo. Mungkin adik-adik kan di rumah ada yang namanya Christine, ada yang namanya Samuel, ada yang namanya Jonathan, itu kan ada artinya. Nah, Nabi Yesaya juga punya arti namanya. Artinya adalah Allah yang menyelamatkan atau keselamatannya itu dari Allah. Jadi kalau misalnya nih setelah selesai ibadah online, mama nanya, contohnya mama nanya, Kesya, tadi belajar tentang apa sih? Oh ini mah Nabi Yesaya. Yesaya apa sih artinya? Itu loh Ma, Yesaya itu Allah yang menyelamatkan. Widih, hebat. Walaupun kita belajar beribadah dari rumah, dari online, secara online, tapi adik-adik masih bisa menjelaskan kepada orang tua. Nah jadi yang pertama, Yesaya itu artinya Allah yang menyelamatkan. Yang kedua, Yesaya ini adalah nabi yang berpendidikan. Berpendidikan itu apa sih? Dia tuh pinter banget. Lalu dia itu juga dari keluarga yang dihormati. Dihormati itu contohnya dia dari keluarga, mungkin dia dari keluarga yang kaya, pokoknya yang baik lah. Nah satu lagi Yesaya ini juga adalah nabi yang dia tuh punya
kepercayaan kalau walaupun kita dalam kesulitan, tapi kita harus tetap percaya sama Tuhan. Nah, penasaran apa sih yang mau kita bahas dari cerita Nabi Yesaya? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di Yesaya 50. Yesaya 50, ayo yang kelas TK mungkin, aduh Yesaya di mana ya? Panggil mamanya, Ma bantuin Yesaya di mana ya, Ma? Yesaya itu perjanjian lama ya. Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Ayo Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Sudah? Nah, kalau sudah, Kak Leli akan membacakannya buat kita semua. Adik-adik juga boleh di rumah membacanya bersama-sama dengan Kak Leli di sini, oke? Kita baca Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku karena aku dinodai dan diludahi. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, tadi Kak Leli sudah singgung kita belajar dari Yesaya. Adik-adik, Kak Leli hari ini mau mengajarkan adik-adik per ayat. Kan hanya ada 3 ayat ya. Jadi kita akan bahas ayat 4, ayat 5 dan ayat 6. Oke, kita mulai dari ayat 4. Jadi adik-adik, Nabi Yesaya di sini tuh mengajak kita untuk kita harus menjadi hamba yang taat. Kalau tema kita hari ini adalah menjadi hamba yang taat. Hamba itu apa sih? Hamba itu bisa juga mungkin adik-adik bilangnya seperti murid atau seperti anak Tuhan. Karena kita semua ini kan anak Tuhan, kita semua ini murid Tuhan. Jadi Yesaya ini sedang berbicara bukan hanya untuk bangsa Yehuda pada saat itu, tapi juga kepada setiap kita yang mendengarkan. Nah, di ayat 4, Tuhan Allah telah memberikan, berarti Tuhan yang kasih sama kita. Memberikan apa? Lidah seorang murid. Nah, di sini ayat 4 ini mau bilang kalau kita itu harus menggunakan lidah atau mulut kita untuk memperkatakan hal yang baik. Nah, atau kita boleh menggunakan lidah kita itu untuk kasih semangat. Contoh, ada temennya, mungkin nama temennya siapa ya? Putri. Datang sama Keisha contohnya. Ih, baju aku bagus gak sih? Terus Keisha bilang, ih apaan sih, jelek banget bajunya. Gak bagus lah, pokoknya kamu jelek lah pakai itu. Itu perkataan yang baik apa enggak? Itu baik Kak, kan jujur. Orang bajunya gak bagus, memang itu jujur. Tapi harusnya adik-adik bilangnya apa? Tapi kayaknya kurang cocok deh di kamu. Harusnya ngomongnya kayak gitu. Jadi temennya adik-adik tuh enggak, ya aku jelek ya, aduh aku berarti aku gak bagus. Oh berarti aku jadinya dia sedih. Nah, di ayat 4 ini, kalau memang kita mau menjadi murid Tuhan dan anak Tuhan, kita harus memperkatakan mulut ini, lidah ini dengan baik. Adik-adik tahu gak sih, di luar sana ada tahu orang yang gak bisa ngomong? Bener gak? Bener, ada orang yang gak bisa ngomong, makanya Tuhan di ayat 4 bilang Tuhan Allah memberikan kepadaku. Berarti siapa yang memberikan? Tuhan. Makanya Tuhan mengajak kita, ayo pergunakan mulut ini dengan baik. Boleh nggak contohnya lagi? Yeskiel, beliin Mama Royco di warung. Mama males banget, aku lagi nonton, aduh males banget. Langsung mamanya baru nyuruh sekali. Yeskiel udah jawab, ini contoh ya, nanti kalau di rumah ada yang namanya Yeskiel, aku nggak kayak gitu Kak, oh iya ini contoh. Nanti harusnya dijawabnya apa? Ya Ma, nanti dulu ya Ma. Itu berarti kita mempergunakan lidah ini untuk mengatakan yang baik. Jadi kalau ada kita tuh orang seneng. Bukannya orang, ih males banget ada dia. Dia kan mulutnya jahat. Masa dengan mulut ini kita memuji nama Tuhan. Tadi di lagu pembukaan, kami puji dengan riang. Tapi pas selesai ibadah, kamu gitu banget sih. Apa sih? Boleh gak kayak gitu?
Gak boleh adik-adik ya, walaupun orang itu bersalah sama kita tapi ngomongnya harus dengan sopan. Kan ada kata-kata yang baik selain kata-kata yang buruk kan? Iya dong. Nah, itu yang pertama. Jadi karena Tuhan sudah memberikan kepada kita mulut, lidah kepada kita, Nabi Yesaya mengajak kita, kalau kita mau jadi hamba yang taat kepada Tuhan, harus mempergunakan mulut ini dengan baik. Itu yang pertama ya. Jadi ayat 4 itu kita diingatkan dengan lidah, mulut. Di ayat kelima, Tuhan Allah telah membuka telingaku. Kita belajar di ayat 5 adalah hamba Tuhan itu selalu memberikan telinganya untuk mendengarkan. Contohnya, Leli, kamu tuh harus jadi anak yang baik, anak yang sopan, gini. Terus, apaan sih mama berisik banget? Nah, itu berarti kita sedang tidak memberikan telinga kita. Kembali lagi, di luar sana masih banyak orang yang untuk mendengarkan saja adik-adik, dia butuh alat dan harus membayar mahal. Nah sekarang adik-adik dikasih pendengaran dengan gratis sama Tuhan. Masa kita mau mendengarkan, aku gak mau dengerin mama. Aku gak mau dengerin papa, orang aku lagi main. Coba tiba-tiba Tuhan cabut pendengaran kita. Kita harus bagaimana? Makanya di ayat 5 ini Nabi Yesaya mengajak kita untuk kita itu harus memberikan telinga kita. Jadi jangan membantah. Mama baru ngomong 1 kalimat, adik-adik udah 10 kalimat. Papa baru ngomong 2 kalimat, adik-adik udah 20 kalimat. Nah siapa yang kayak gitu? Kalian yakin sih anak-anak Pelkat PA GPIB Damai Sejahtera gak ada yang kayak gitu, bener ya? Semuanya nurut, patuh, gak membantah sama orang tua. Nah di ayat yang ke-6, tadi ayat 4 apa? Tentang mulut, tentang lidah. Harus digunakan untuk mengatakan hal-hal yang baik. Ayat 5 itu tentang telinga. Telinga itu harus digunakan untuk mendengarkan dengan baik. Jadi jangan membantah. Nah, ayat 6, Nabi Yesaya mau ngajarin kita tentang kesabaran. Memiliki kesabaran dalam menghadapi masalah. Siapa sih di sini yang suka nggak sabaran? Kadang-kadang nih adik-adik, Kaleli juga suka nggak sabaran. Aduh lama banget sih. Aduh soalnya susah banget sih. Aduh kok corona nggak selesai sih. Aku kan mau main. Aku kan mau sekolah, mau dapat duit jajan. Tapi Nabi Yesaya di sini mengajarkan kita harus memiliki kesabaran dalam menghadapi setiap masalah. Kita harus sabar. Makanya di ayat 6, aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Masa orang mau mukul kita kasih punggung kita sih kak? Iya, kita diajarkan untuk sabar. Walaupun dalam kesulitan apapun, dia jahat sama kita diledekin sama dia, boleh gak kita balas? Enggak boleh. Karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Harusnya siapa yang disalib? Kita. Tapi ini Tuhan Yesus. Berarti kita gak boleh membalas apapun perbuatan orang yang jahat kepada kita. Yang paling penting adalah dalam kesabaran kita mendoakan mereka. Oke? Jadi tadi kita udah belajar ayat 4 tentang lidah untuk digunakan dengan perkataan yang baik. Ayat 5 kita belajar tentang membuka telinga kita untuk mendengarkan dan jangan membantah. Ayat 6 kita diajarkan oleh Nabi Yesaya adalah tentang kesabaran. Nah, tujuan pembelajaran khususnya apa sih? Kenapa sih kita diajarin 3 ayat ini? Kenapa sih 3 ayat ini penting untuk kita ketahui? Yang pertama, Allah itu sungguh amat baik. Siapa yang setuju Allah itu baik boleh angkat tangan di rumah. Ya, setuju enggak? Setuju ya, Allah itu sangat baik. Baik banget dah. Pokoknya Allah itu baik. Jadi kalau teman adik-adik dikasih uang sama om atau sama tante, jawabannya apa sih biasanya? Atau kasih hadiah? Ambil aja terus pergi? Atau ada ngomong sesuatu enggak? Ada kak, makasih ya om, makasih ya tante, makasih ya aku udah dikasih kado. Nah Tuhan Yesus itu juga baik. Tuhan Yesus bukan hanya kasih kita uang, tapi kasih kita segalanya, nafas, kasih kita makanan, kasih kita kehidupan.
Nah, kita harus melakukan ketiga ayat tadi dengan taat. Taat itu apa sih? Mungkin buat adik-adik yang TK, aduh taat itu apa sih? Taat itu patuh, nurut. Kalau dibilangin nurut, kalau dibilangin sama mama harus begini, harus makannya habisin. Iya ma, iya pa. Bukannya makannya habisin, aku karena makanan mama gak enak. Padahal di luar sana masih banyak orang yang pengen makan, dia harus nyari-nyari di tempat sampah. Adik-adik nyari-nyari di tempat sampah nggak kalau makan? Nggak kan? Ke dapur terus ada makanan deh. Tapi masih mengeluh, makanan mama nggak enak. Mama masak apa sih? Nggak enak sayurnya. Jadi kita harus senantiasa mengucap syukur sama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena aku diberikan nafas. Terima kasih ya Tuhan karena aku diberikan makanan yang enak, makanan yang sehat. Lakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang pertama. Jadi karena Tuhan sudah begitu baik sama kita, kita harus mengucap syukur dengan cara jadi anak yang baik. Adik-adik pasti pernah kan dibilangin sama kakak-kakak lain, adik-adik orang tua itu wakil Allah loh di dunia. Jadi kalau adik-adik sama orang tua aja nggak nurut nih, padahal orang tua kelihatan. Orang tua kelihatan nggak kelihatan? Orang tua aja nggak nurut, gimana adik-adik bisa taat sama Allah? Bisa taat sama Tuhan. Kalau sama orang tua yang ada di samping adik-adik aja nggak taat. Nah, jangan tunjuk-tunjukkan ya di rumah, nggak tuh dia enggak. Tapi kita koreksi hati kita, iya aku kayaknya kayak gitu deh. Jadi kita harus lakukan apa yang Tuhan mau. Karena orang tua itu wakil Allah di dunia, jadi kita harus lakukan apa yang orang tua kita mau. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita semua ini dipanggil untuk jadi hamba yang setia. Untuk jadi anak Allah yang setia. Sekali bilang saya percaya Tuhan Yesus, sampai dewasa nanti adik-adik harus tetap bilang aku percaya Tuhan Yesus. Awal adik-adik bilang, iya aku mau cinta Yesus selamanya. Pokoknya aku cinta banget sama Tuhan Yesus selamanya deh. Tapi nanti suatu saat nanti kita ketemu lagi harus tetap bilang, aku tetap cinta Yesus. Gitu ya, karena Tuhan itu setia. Makanya kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang tadi pagi berdoa pada saat bangun pagi? Atau bangun langsung, mama mau susu. Kayak gitu gak anak TK? Atau enggak, aduh mama aku lapar ma bagi jajan dong, mau jajan. Atau bangun pagi langsung, Tuhan Yesus terima kasih sudah memberikan aku nafas kehidupan hari ini. Tuhan Yesus itu begitu sayang sama kita, tahu adik-adik. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang penting, kita harus punya tekad untuk jadi hamba yang setia. Aku mau Kak jadi hamba yang setia, gimana sih caranya? Gimana sih caranya? Kata anak TK, aku kan masih kecil Kak, aku gak tahu apa-apa. Gimana sih jadi hamba yang setia? Gimana ya? Nah untuk anak TK harus dengar-dengaran sama orang tua. Belajar dari hal-hal kecil. Hal-hal kecil di rumah. Kalau dibilangin sama mama, kalau dikasih tahu sama papa, sama kakak, harus mendengarkan. Lalu jangan lupa berdoa. Kan adik-adik kelas TK juga sudah bisa berdoa ya, walaupun doanya masih dibantuin sama mama papa, tapi nggak apa-apa. Yang penting itu hati adik-adik. Aduh kok aku nggak bisa berdoa, malu. Masih nggak bisa berdoa, aku aja masih ngompol. Tapi Tuhan lihat hati. Adik-adik contohnya cuma ngomong, Tuhan Yesus aku mau makan, terima kasih ya Tuhan, amin. Itu sudah sangat cukup bagi Tuhan. Yang penting adik-adik fokus dan punya hati yang sungguh-sungguh untuk berdoa. Nah kalau kelas tanggung sama kelas kecil nih, harus taat sama perintah Tuhan. Contohnya apa sih kalau kelas tanggung sama kelas kecil tuh? Kan sudah mulai dewasa ya, sudah mulai, apalagi kelas tanggung, sudah mulai dewasa. Apalagi kelas tanggung nih mau naik ke SMP, menuju ke SMP. Suka banyak godaan-godaan, misalnya teman-teman, cobain aja ini, cobain ini, coba deh kita bolos aja, atau ngapain sih ibadah, ngapain sih berdoa. Nah kelas tanggung tuh harus punya tekad, aku mau taat, mau patuh sama Tuhan. Karena adik-adik orang yang sukses itu pasti
punya hati yang taat sama Tuhan. Coba deh lihat. Misalnya siapa gitu yang sukses, saudara, adik-adik atau apa, pasti yang dikasih tahu apa? Harus pegang ketaatan sama Tuhan. Karena adik-adik sudah mau dewasa nanti kan, harus taat. Terus kalau bermain itu kelas tanggung atau kelas kecil, jangan mau ngikut-ngikutan orang yang kalau dia tuh kasih taunya nggak baik. Jangan main sama dia tahu. Dia kan gak segeng sama kita. Jangan main sama dia tahu. Dia kan kemarin dia ngatain aku tahu pas aku lewat pakai sepeda. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kita kan muridnya Tuhan. Siapa muridnya Tuhan? Kita semua. Jadi harus taat sama Tuhan. Lakukan perintah Tuhan dan jangan membantah orang tua. Karena ketika orang tua sedih, orang tua nangis, mama kita nangis, papa kita nangis. Siapa yang sedih? Siapa yang kecewa? Tuhan. Oke? Jadi adik-adik boleh lihat di ayat 7. Tetapi Tuhan Allah menolong aku sebab itu aku tidak dapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Susah gak sih jadi murid Tuhan yang setia? Susah banget. Makanya ayat 7 itu janji Tuhan. Kalau adik-adik setia, kalau adik-adik mau, Tuhan akan menolong. Di ayat 7 Tuhan bilang, Tuhan akan menolong. Seberat apapun masalah hidup, mungkin adik-adik ada yang lagi sakit, ada yang lagi kurang enak badan, tapi seberat apapun itu, masalah adik-adik, masalah keluarga, Tuhan yang akan menolong. Pertanyaannya adalah sekarang, mau gak kita taat dan patuh sama Tuhan? Jawabnya dalam hati aja ya. Mau gak kita patuh dan taat sama Tuhan? Oke, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang disampaikan hari ini boleh dapat adik-adik ingat, dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena hari ini bukan saja adik-adik yang belajar, tapi Kak Leli juga belajar bersama-sama. Itu saja, terima kasih karena adik-adik sudah sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan meresponi firman Tuhan karena firman Tuhan itu bukan hanya didengar adik-adik, tapi harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, mari membuka Kidung Ceria adik-adik dengan menyanyi dari Kidung Ceria 206, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari yang masih duduknya nggak benar atau duduknya ada yang tidur-tiduran, duduk dengan baik. Sikap berdoanya yang baik, lipat tangan, tutup mata, karena kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kepada Allah yang menciptakan kami, kepada Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami bersyukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih ya Bapa atas segala kesempatan, segala karya Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, tadi kami sudah belajar dari Nabi Yesaya bahwa kami harus menjadi hamba yang taat, hamba yang setia, patuh kepada Tuhan saja. Kami juga boleh diajarkan untuk menggunakan lidah kami,
kami, mulut kami, telinga kami, bahkan hati kami yang sabar ini ya Tuhan, untuk terus melakukannya dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, firman yang sudah boleh disampaikan, bukan hanya kami dengar ya Tuhan, bukan hanya firman itu masuk kuping kiri, keluar kuping kanan ya Tuhan, tapi firman itu boleh tertanam dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini ya Tuhan, kami akan berdoa syafaat, kiranya Engkau yang boleh berkati ya Tuhan. Saat ini kami akan berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ya Tuhan. Berkati ya Tuhan bangsa negara ini ya Tuhan, Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, dan bahkan jajarannya sampai kepada RT-RT setempat ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang boleh berkati. Kami tahu Tuhan ada banyak sekali masalah dalam bangsa ini ya Tuhan, bahkan masalah virus corona yang tidak kunjung selesai ya Tuhan, tapi kami percaya dan kami mau sepakat ya Tuhan bahwa Kau yang akan memberkati bangsa ini, memberkati pemerintahan di tempat ini ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuji dan boleh menjadi bangsa yang dipulihkan oleh Tuhan saja ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk IMPA kami ya Tuhan, walaupun masih dalam keadaan online ya Tuhan, Kau yang boleh berkati ya Tuhan setiap kakak-kakak layan, setiap orang tua, adik-adik yang menemani ya Tuhan, biarlah dalam ibadah ini ya Tuhan, walaupun diadakan secara online, tapi boleh memuliakan nama Tuhan saja ya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan sekolah kami ya Bapa. Sekolah kami juga masih dalam online ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kepala sekolah kami masing-masing, untuk wali kelas kami masing-masing, untuk guru kami masing-masing ya Tuhan Yesus, dalam mereka mengajar, membimbing, mendidik kami ya Tuhan sebagai seorang murid ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan, walaupun dalam online kami belajar ya Tuhan, tapi kami dapat mengerti dengan baik. Tuhan tambahkan kepada kami hati yang mau mendengarkan, bahkan kepintaran Tuhan boleh tambahkan kepada kami, sehingga kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang pintar ya Tuhan, yang cerdas di sekolah kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau berdoa juga untuk GPIB Damai Sejahtera Cilengsi ya Tuhan, baik Bapak Pendeta Ulo ya Tuhan, maupun majelis diaken penatua, Kau yang boleh berkati ya Tuhan, baik setiap pengurus-pengurus yang ada ya Tuhan Yesus. Biarlah gereja ini ya Tuhan menjadi wadah, menjadi alat untuk Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami masing-masing dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan mereka yang Tuhan yang boleh sertai, Tuhan yang boleh berkati pekerjaan setiap orang tua kami ya Tuhan, sehingga orang tua kami dapat terus menemani kami ya Tuhan, dapat terus ada bersama-sama kami sampai kami dewasa nanti ya Tuhan. Kami mau bersatu hati berdoa untuk kesehatan kami masing-masing ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan hindarkan kami dari segala macam virus yang mengganggu tubuh kami. Mungkin saat ini adik-adik ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang pusing. Kau yang boleh berkati obat-obatan yang dikonsumsi, Kau yang boleh berkati minuman, makanan, dan boleh menjadi kesehatan bagi tubuh kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk segala penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kesalahan dan dosa kami ya Tuhan yang kami perbuat. Mungkin kami menyakiti hati orang tua kami, mungkin kami menyakiti hati saudara kami, menyakiti hati tetangga kami, bahkan teman-teman kami. Kau yang boleh ampuni kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan
Dan persembahannya nanti akan dikumpulkan bersama ibadah persembahan keluarga dan akan dibawa nanti pas di gereja ya adik-adik. Nah sambil kita membawa persembahan kita menyanyi dari KC 356, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Nah adik-adik sekarang kita boleh berdiri, semuanya bangkit berdiri karena kita akan berdoa mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan. Semuanya gimana sikap doa yang baik? Oke, sekarang kita mulai berdoa ya adik-adik. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa karena atas berkat-Mu sajalah kami dapat memberikan persembahan ini ya Bapa. Tuhan Yesus memberkati agar persembahan ini dapat menjadi berkat untuk gereja kami dan persembahan ini pula dapat menjadi wadah untuk menjalankan kerajaan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus juga memberkati tangan-tangan yang telah memberikan ya Bapa, berkati limpahkan berkat kembali kepada tangan-tangan yang sudah memberikan dan kami bisa memuliakan dan memuji nama-Mu kembali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, haleluya, amin. Nah adik-adik, saat ini kita sudah sampai di akhir ibadah minggu kita pada hari ini. Kakak-kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik dan kepada juga orang tua yang sudah memberikan kesempatan untuk adik-adik boleh beribadah bersama-sama. Kiranya tadi firman dan juga pujian yang sudah kita bawakan boleh dapat menyenangkan hati Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita membuka Kidung Ceria dari Kidung Ceria 245. Kita menyanyi sambil berdiri adik-adik ya, dengan judul Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Baik adik-adik, sekarang mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena pada hari ini Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal tadi hingga boleh berakhirnya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah disampaikan. Biarlah selesai ibadah ini firman tersebut dapat kami ingat selalu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan yang boleh berikan kami kesehatan sehingga kami dapat terus memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, biarlah di minggu depan kami dapat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ampuni kesalahan dan dosa kami. Jika selama ibadah ini ya Tuhan kami tidak serius, kami bercanda dan kami tidak sungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Amin adik-adik, sampai ketemu minggu depan lagi adik-adik. Iya, sampai ketemu minggu depan.